ini soal tugas penelitian layakan bisnis kita. Yang ngomong-ngomong, Abdul di mana? Kali. Bapak lah, palingan nanti dia juga nyusul. Kalau gitu di antara kalian ada yang punya ide gak? Kita perlu perusahaan mana nih? Ya, kayaknya ada masalah. Soalnya Abdul kayaknya udah meneliti di perusahaan tanpa memberitahu kita. Oh gitu ya? Bisa-bisanya dia meneliti tanpa pemberitahuan kita dulu. Aku juga nggak tahu, soalnya ini bakal jadi masalah buat kita karena ini tidak sesuai dengan prinsip kita, prinsip kelompok kita. Kalau gitu kita harus tahu dan mendengarkan apa yang dia rencanakan supaya nantinya kita akan tetap sejalan. Kalau begitu kita sudahi saja diskusi kali ini dan nanti pas ada Abdul gimana? Baiklah, kita pulang saja. Boleh? Meanwhile, Iya, ada yang bisa telepon. Jadi gini Pak, saya sudah melakukan suatu perusahaan untuk kita teliti di studi gerakan bisnis ini Pak, dan saya yakin perusahaan ini bakal potensial banget dan juga sangat inovasi Pak. Wah, cepat sekali kamu sudah membuat perusahaan ini. Tapi di mana foto-foto yang lain? Kita bimbingan ini dihadiri oleh semua kota kelompok. Apa kamu tidak memberitahu mereka? Sebenarnya gue juga nggak tahu sih, tapi gue yakin mereka juga pasti mau deh. Sebenarnya saya sudah memberitahu mereka Pak, tapi karena ada keperluan lain, mereka tidak bisa hadir. Tapi kalau kamu yakin dengan perusahaan ini, apakah perusahaan ini punya data yang kelompok kamu butuhkan? Nanti jika kalian tidak punya data, kalian harus mengetahui kalau satu dan dua ini. Gue juga nggak yakin sih, tapi lihat dari postingannya sih bagus tuh. Saya yakin Pak pasti bisa karena melihat dari Instagramnya ini merupakan perusahaannya sangat bagus kalau untuk diteliti. Ya kalau Bapak ini untuk membacakan browser dan bukunya. Dan jangan lupa ya kamu terhadap kamu. Baik Pak, terima kasih kalau begitu. Ya, Pak. Ya, Pak. a few moments later. Jadi Abdul sudah melakukannya tanpa memberitahukan dulu ya. Ya, aku juga nggak tahu soalnya tadi aku melihat di sosial medianya. Jadi nggak adil sih, harusnya kita tuh dilibatkan dalam program perusahaan ini. Iya. Oke, tadi keluar ya. Tadi ya, keluar sebentar. Gak apa-apa, karena Abdul udah hadir. Kalau gitu kita mulai aja ya diskusi kali ini. Tapi sebelum itu ada yang mau pastiin dulu nih Dul. Apa benar kamu telah menemukan perusahaan yang kita teliti tanpa memberitahu dulu nih? Betul banget guys, gue udah perusahaan nih. Gue lihat dari postingan Instagramnya bagus banget dan potensial banget nih buat kita teliti di studi gerakan bisnis. Dan gue juga punya lagi ke dosen pembimbing. Itu harusnya kamu musyawarah dulu dengan kita dong, kalau kita kan ngambil bisa sendiri. Maaf, soalnya gue yakin nih perusahaan ini bakal bagus banget buat kita. Tapi apakah data yang kita butuhkan ada semuanya di perusahaan itu? Mungkin ada, kita coba aja dulu. Tapi kita seharusnya tidak bergantung kepada kemungkinan itu. Terus bagaimana? Karena waktu kita juga sedikit ya, jadi kemungkinan yang bisa kita ambil cukup cuma ada satu, yaitu kita pergi ke perusahaan yang aku sarankan dan berharap mereka punya data-data yang kita butuhkan nanti untuk penelitian kita. Ya kalau itu buat apa lagi? Saya kita berangkat ke sana, jangan yang apa. Kalau ada hal lagi nanti. Later. Baik, seperti yang sudah Bapak janjikan pada minggu kemarin, hari ini kita akan presentasi dari kalian. Untuk presentasi ini, siapa yang akan mempresentasikan tentang studi kelayakan kalian? Saya Pak, saya akan presentasikan Pak. Terima kasih Aldi yang sudah mempresentasikan studi kelayakan ini. Tapi yang Bapak herankan, mengapa banyak sekali data yang kurang dalam penelitian ini? Mulai dari data perusahaannya dan lain-lainnya. Yang menyebabkan penelitian ini tuh kurang gitu. Kalian bilang kan pada pertemuan sebelumnya bahwa perusahaan ini bagus. Tapi kenapa begini gitu? Sebenarnya Bapak kecewa dengan kalian.
Bapak sudah berekspektasi tinggi dengan kalian, dengan hasil yang kalian teliti ini, tapi ternyata hasilnya beda. Saya mohon maaf Pak telah mempresentasikan hasil yang sangat kurang ini, tapi saya dan kelompok saya tidak ada pilihan lain Pak dikarenakan keterbatasan waktu dan kesalahan saat koordinasi. Kami juga tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu saat memilih perusahaannya, yang ujung-ujungnya kami mengalami kesalahan dalam pemilihan perusahaan karena tergesa-gesa Pak. Oke, baiklah, Bapak kalian mungkin akan Bapak kasih kesempatan kedua ya. Sebenarnya Bapak tidak ingin mengambil keputusan ini, tapi ya mau gimana lagi, ini sebuah tuntutan. Bapak harap minggu depan kalian dapat mendapatkan perusahaan yang lebih baik dari ini. Bapak harap kalian bisa mengerjakan ini dengan lebih teliti dan lebih bermusyawarah lagi, karena Bapak lihat kalian ini kurang koordinasi antara satu sama lain, sehingga hasil dari kerja kalian ini sangat kurang. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Kalian silakan pergi keluar dari ruangan saya, tunggu hasilnya minggu depan dengan hasil yang mungkin lebih memuaskan daripada ini. Mungkin sekian saja. Silakan. Nah, kalau begitu terima kasih Pak atas kesempatan kedua ini. Saya berjanji akan memimpin kelompok saya dengan lebih baik lagi dan melakukan musyawarah terlebih dahulu ke depannya saat mengambil keputusan. Kalau begitu kami izin keluar dulu ya Pak. Izin keluar. Eventually. Gua mau minta maaf nih teman-teman, gara-gara kelompok kita jadi seperti ini. Gua kira perusahaan ini akan sangat baik sekali, tapi gua masih dengan fokus, akhirnya mendapatkan informasi yang nggak relevan. Agak baik sih. Seharusnya musyawarah dan kolaborasi itu sangat dibutuhkan dalam kelompok. Dan kita dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Dan sekarang kita harus disuruh ngulang lagi. Ya tidak bisa dipikirin dulu. Setiap orang kan membuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Mulai saat ini kita harus memastikan bahwa kita harus bermusyawarah dan harus mengambil keputusan untuk kelompok kita bersama-sama. Ya, kalau gitu, mari kita mulai. Oke, kalau gitu kita mulai lagi. Semangat.